Siap nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rizandi, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar, yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai perilaku pembelian impulsif atau impulsif buying, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu melakukan pembelian secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Saya memilih Anda sebagai partisipan karena Anda memiliki pengalaman dalam melakukan pembelian tersebut, baik secara langsung di toko maupun secara online. Jadi Anda termasuk juga relevan dengan topik yang akan saya teliti. Iya, sangat relevan. Pengalaman dan pandangan pribadi Anda ini sangat berarti untuk membantu kami memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, saya ingin meminta izin kepada saudari untuk mengizinkan saya melakukan dokumentasi gambar dan dokumentasi suara. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Dan apakah Anda juga bersedia menjadi partisipan pada siang hari ini? Iya, saya bersedia. Oke. Jika Anda bersedia, mungkin bisa diisi dulu informasi konsen sebagai ini. Terima kasih atas partisipannya pada siang hari ini. Selanjutnya, apakah Anda bersedia meluangkan waktu sekitar 45 sampai 60 menit untuk mengikuti wawancara ini? Iya, saya bersedia. Sebelum kita melakukan wawancaranya, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin bisa diperkenalkan identitasnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya berasal dari kota Masamba yang saat ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tanggal lahir saya di Palu, tanggal 19 November 2024. Sekarang menjalan kuliah semester berapa? Sekarang lagi jalan semester 6. Jalan semester 6 ya. Oke. Mungkin di semester 6 sulit atau bagaimana aktivitasnya? Semester 6 ya cukup adrenalin lah bagi mahasiswa akhir, karena kan sekarang lagi sibuk-sibuknya kejar judul,
ACC judul juga ya sama dosen. Lagi pusing-pusingnya. Bagaimana kalau puasanya? Alhamdulillah lancar. Bagaimana ketika ada waktu senggang di kampus, Anda biasanya melakukan apa? Kalau di kampus, kalau lagi senggang itu biasa ngobrol sama teman, bertukar cerita sih, lebih ke kumpul-kumpul sama teman kampus. Selanjutnya, apakah Anda memiliki akun platform untuk berbelanja online? Iya, saya punya. Apa saja itu? Untuk akun belanja online itu saya sering menggunakan aplikasi Shopee, TikTok Shop, ataupun Tokopedia sih. Yang paling sering digunakan dari ketiga itu? Shopee. Kira-kira di Shopee lebih membeli barang atau makanan untuk Kalau urusan membelinya itu kebanyakan barang sih, cuman kalau makanan ya saya juga sering membeli karena kan yang namanya anak rantau lah, jadi sering beli makanan juga. berarti Anda menggunakan Shopee juga untuk membeli bukan sekadar untuk membeli kebutuhan tapi membeli juga makanan sebagai Iya. kebutuhan lainnya. Ya. Dalam akhir-akhir ini, apakah ada barang yang Anda beli melalui online? Ada. Akhir-akhir ini saya tertarik dalam kosmetik sih. Saya lagi coba-coba beberapa kosmetik dan di situ juga saya belinya melalui Shopee. Kalau boleh tahu, kosmetik berupa apa yang Anda beli? Seperti ya pada umumnya cewek lah, kayak lipstick, cushion gitu. Apakah barang yang Anda pesan pada akhir-akhir ini sudah sampai di Anda atau masih dalam perjalanan? Belum, masih dalam perjalanan. Yang terakhir ini masih di perjalanan. Kira-kira kalau pesan sesuatu itu butuh berapa lama untuk sampai di tujuan? Kalau untuk estimasinya kadang itu yang dari luar Sulawesi bisa sampai seminggu kurang lebih. Tapi kalau yang di dalam Sulawesi cepat sih, bisa ada yang sekarang juga fitur instan kan, bisa kita pesan hari ini juga bisa sampai. Cuman kan saya sebagai yang anak rantau pastinya lebih pilih yang hemat lah, yang kayak kurang lebih 3 hari baru sampai oleh yang estimasi Makassar. Berarti Anda lebih sering membeli barang di wilayah Makassar saja atau ada yang keluar juga? Tergantung sih. Kalau misalnya saya butuhnya dalam waktu dekat, saya pesannya lewat Makassar. Cuman kalau misalnya kan harganya juga itu menentukan. Kayak kalau dari Pulau Jawa misalnya, itu biasa harganya lebih murah daripada yang di Pulau Makassar, di Pulau Sulawesi ini. Jadi tergantung kebutuhan sih, mau butuhnya kapan. Berarti harga ongkirnya juga itu tidak dipengaruhi oleh jarak, cuman bagaimana? Kalau soal ongkir tergantung promo sih. Iya, berbicara promo kayak itu pasti ada promo. Kalau misalnya gratis ongkir, saya pasti cek kok gitu. Anda lebih sering berbelanja online atau berbelanja offline? Tergantung sih, tapi kalau akhir-akhir ini lebih sering online. Oke. Mungkin itu saja perkenalannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancaranya, di mana wawancara ini akan berlangsung sekitar 45-60 menit dan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jadi Anda bebas menceritakan pengalaman Anda secara luas dan mendalam. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena yang ingin kami pahami adalah pengalaman Anda dan pandangan pribadi Anda. Jika ada pertanyaan yang membuat Anda kurang nyaman atau sensitif dengan pertanyaan tersebut, Anda
bebas untuk tidak menjawabnya atau memberikan kepada saya untuk men-skip pertanyaan tersebut. Jadi semua informasi yang Anda sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi kelompok kami, yang dimana keuntungan itu hanya untuk akademik, yang dimana untuk memenuhi nilai mata kuliah wawancara kami di Fakultas Psikologi. Apakah Anda sudah siap untuk memasuki sesi wawancara tersebut? Ya, siap. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda biasanya memutuskan membeli barang secara tiba-tiba tanpa perencanaan? Bisa diceritakan prosesnya? Ya, kan kita sebagai Gen Z ini kan tidak lepaslah dari handphone. Nah, di mana handphone itu kan kita sering gunakan berbagai sosial media. Termasuk tadi itu terkhususnya belanja online. Nah, dan belanja online itu saya belanjanya dari Shopee, dari TikTok, dari Tokopedia, berbagai macam platform. Tapi awal-awalnya itu saya memulainya dengan awalnya iseng sih, iseng buka-buka scroll media sosial saya kayak di TikTok. Misalnya saya mencari kayak nggak mencari sih, kayak apa ya, kayak lihat sesuatu kayak yang dipakai orang lain, kayak ih cantik ya bajunya, terus disitulah kayak FOMO kak, mau beli juga. Jadi pindah ke aplikasi yaitu Shopee, terus saya cari bajunya dan dapat, dan dari situ saya mulai kayak ada ketertarikan untuk belanja online sih. Berarti awal mula cuma iseng-iseng ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda langsung membeli barang tersebut? Ya itu tadi kayak kayak kulihat di orang cantik pakai, jadi kayak menurutku ih kok bagus ya, kayak jadi ikut keracunan kak juga untuk membeli begitu. FOMO kak juga ikut membeli. Berarti Anda melihat dulu baru tertarik Iya. untuk membelinya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan ketika melakukan pembelian secara spontan? Awalnya sih kalau melakukan pembelian secara spontan itu kayak tidak ada ya pikiran untuk cekot sih sebenarnya, tapi kan berhubung kayak kalau ndak aku beli sekarang mungkin nanti habis stoknya, jadi kayak kepikiran langsung cekot kis barang itu juga barang itu detik itu juga aku cekot karena kepikiran kan nanti. Berarti takut kehabisan barang tersebut. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana fitur seperti flash sale di Shopee mempengaruhi kecepatan Anda dalam mengambil keputusan pembelian? Nah itu juga fitur flash sale itu kayak apa ya? Menurut saya flash sale ini ya kayak virus untuk anak Gen Z kayak sekarang kita ini, karena kan flash sale ini dimuncul karena harga yang ambiar, kayak kita pasti tertarik begitu lihat barang murah, kayak berbeda dengan harga yang di offline store. Terkhususnya kayak kan biasanya flash sale itu potongan diskonnya itu lumayan besar, dan juga pemasarannya ini kan di stok, jadi mau tidak mau flash sale ini kan pasti cepat habis karena sudah di stok, barangnya murah. Siapa lagi yang tidak tergiur dengan barang flash sale? Berarti Anda sangat terpengaruhi oleh flash sale tersebut. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pembelian tersebut memberi rasa senang atau kepuasan bagi Anda? Kalau mau bilang puas, soal apa ya, saat barang sampai sih. Kalau misalnya barangnya sesuai dengan yang saya inginkan, ya pasti saya merasa puas dengan barangnya. Cuman kan yang namanya barang online ya, kita tidak tahu kayak
seperti di offline store-nya kita bisa lihat secara langsung, oh barang ini bagus, tidak lecet, tidak ada kerusakan sedikit pun. Beda dengan online, kita tidak tahu kan, kita tidak bisa berharap lebih dengan barang-barang online ini. Jadi kayak untuk kepuasan itu saat barang sampai sih baru saya bisa merasakannya. Berarti bagaimana tidak ada rasa cemas di antara dalam memesan barang tersebut? Kalau rasa cemas pasti ada, karena kan kita tidak tahu kan itu barangnya seperti apa, entah ada rusak di jalan atau dari resellernya, kita tidak tahu. Apakah Anda tidak melihat terlebih dahulu ulasannya atau rating dari toko tersebut? Kalau lihat rating saya pasti lihat, karena kan ulasan dari customer lain itu sangat penting, karena bagi saya kalau orang lain bisa menilai barang tersebut bagus, otomatis saya juga pasti akan berpikir, oh barang tersebut ini sampai di orang saja bagus, bagaimana dengan saya. Jadi saya pikir kalau mau lihat rating, pastinya iya saya lihat rating terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memikirkan dampak pembelian terhadap keuangan Anda saat itu? Kalau untuk dampak keuangan kadang ya terlalu kepikiran kan juga, karena sebagai anak yang merantau kan pastinya ada uang yang diberikan dari kita, itu pun uang yang terbatas. Nah sedangkan kebutuhan kita kan banyak, tapi kita harus meminimalisirkan juga itu pengeluaran kita kan. Kadang saya tuh kalau belanja online itu merasa kayak boros banget, karena kayak asal lihat check out, dan saya tidak kayak sampai memikirkan untuk kebutuhanku yang lain untuk bertahan hidup, gak sampai targetku nanti kapan gak kembali lagi sama orang tua. Cuman kalau untuk keuangan itu pasti saya itu sih bimbang antara mau beli online atau nanti ditunda-tunda dulu sih belanjanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda tidak menunda pembelian untuk dipikirkan kembali? Sempat saya sering menunda sih, tapi lebih sering check out, karena begini, seperti yang tadi saya bilang kan ada fitur flash sale. Nah fitur flash sale itu kan ditargetkan kan, misalnya kayak 100 stok dengan harga yang ambiarlah kayak diskonnya 50%. Nah di situ kan pasti ditarget 100. Kalau tidak aku ambil sekarang, kalau misalnya mau ambil besok, kemungkinan besar tidak ada itu barang. Di situ saya kayak ragu kak, kalau tidak aku ambil sekarang pasti habis buat saya besok. Jadi tanpa ragu check out. Berarti tidak ada keinginan untuk menunda untuk men-check out barang tersebut? Kalau misalnya kayak barangnya memang kubutuh sekali, tidak aku tunda. Tapi kalau misalnya kayak masih ada ji sebenarnya punya aku, bisa jadi kak berpikir dulu sih sebelum membeli. Tapi bagaimana kalau barang tersebut memiliki flash sale juga? Apakah Anda tetap menunda atau ingin membelinya secara langsung? Kalau misalnya tidak butuh kak tidak aku beli. Biar ada flash sale-nya? Berpikiran positif kak, semoga nanti besoknya masih ada flash sale sih. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pembayaran seperti ShopeePay atau PayLater mempengaruhi keberanian Anda untuk membeli secara impulsif? Bagaimana menurut Anda? Untuk ShopeePay, PayLater itu iya, karena kan kalau misalnya kita beli barang terus kalau saat COD itu kan pasti kayak di kemudian hari pikir bayar, sedangkan di kemudian hari itu kita tidak tahu kebutuhan apa yang akan keluar kan. Misalnya saya pesan di hari Senin itu saya pesan, tapi sampainya itu hari Sabtu, sedangkan di hari Sabtu itu saya banyak pengeluaran, otomatis di situ kayak bingung kak kalau mau pilih COD atau. Jadi saya lebih berpikir kalau misalnya saya check out di hari Senin langsung saya bayar, jadi saya tidak memikirkan lagi di hari Sabtu itu saya harus bayar pakai apa. Berarti menyimpulkan, mensederhanakan Anda untuk membeli barang online tersebut. Ya. Okay. Tapi tidak ada rasa ragu bilang kalau sudah dibayar barangnya nanti jelek, bagaimana? Kadang berpikir sih begitu, kayak kan
kita nggak tahu kan barang online itu seperti apa. Nanti kayak sudah mau nggak bayar tapi kenapa begini ya hasilnya barangnya, saya nggak suka. Tapi kan sekarang itu kan ada fitur retur, jadi kayak memudahkan bila untuk customer yang mau komplain tentang barangnya ini. Bagaimana jika barang sudah diretur, uang yang sudah dibayar, bagaimana nasib uang tersebut? Kalau itu Shopee, barangnya sudah diretur, nanti dikembalikan oleh pihak Shopee-nya juga ke akun Shopee kita, akan dikembalikan pokoknya. Berarti uang yang sudah Anda bayar kembali ke Anda sendiri. Iya, kembali dan tidak hangus. Pertanyaan selanjutnya, kapan Anda menyadari bahwa pembelian itu dilakukan tanpa banyak pertimbangan? Saat saya butuh, kadang kalau seperti contoh kan kampus, kalau di kampus saya sering butuh buku kan, otomatis kalau misalnya tidak ada di Gramedia, saya carinya di Shopee. Nah di Shopee itu biasa kan banyak buku. Nah dari situ saya tanpa pikir panjang pasti pesan dari Shopee sih. Berarti banyak juga tanpa pertimbangan atau masih Saat butuh cek, tapi kalau nggak butuh banget kan tidak terlalu dipertimbangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa perasaan yang muncul sebelum Anda membeli barang tersebut? awalnya tertarik kah sama ini barang, kayak perasaan itu kayak mau nggak punya ini barang karena lucu, entah itu kayak akan berguna lah, kayak ada tuh perasaan tak yang kayak mau beli ini barang, kayak perasaan senang lah. Tapi dari situ juga tidak bisa kak juga mau berharap lebih sama barang online. Apakah perasaan itu pernah dikecewakan dengan barang tersebut? Selalu pernah. Tahun ini ya tahun ini tuh pernah saya kayak sedikit kecewa dengan salah satu produk, dimana tuh produk saat sampai pecah dan itu kayak nggak bisa digunakan. Di situ saya kayak sedih kak, kayak kecewa kak, mana tidak bisa diretur, mau nggak bisa di apa itu barang, alhasil ya sia-sia. Oh, berarti barang yang Anda beli itu tidak bisa diretur kembali? Iya, kalau yang kayak barang pecah itu tidak bisa diretur, tapi kalau yang kayak misalnya baju atau yang masih utuh masih bisa diretur. Tidak semua sih yang bisa lolos retur. Berarti ada dua seleksinya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tampilan produk atau penawaran yang terbatas, misalnya stok yang terbatas, mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Iya, sangat berpengaruh itu kalau stok, apalagi kalau harganya murah. Nah di situ juga sangat tertarik kak untuk beli kalau misalnya butuh kak dan di situ harganya murah tapi stoknya terbatas. Nah di situ kayak berpikir kak, kalau tidak aku ambil ini barang sekarang pasti besok sudah habis karena kan dia di stok. Jadi saya kayak berpengaruh banget itu yang namanya stok barang. Berarti Anda sangat ketergantungan juga dengan stok yang terbatas. Iya, kalau balik lagi kalau saya butuh, tapi kalau misalnya nggak butuh banget saya bodo amat sih. Berarti tidak terlalu mempertimbangkan jika ada stok yang terbatas tapi tidak dipergunakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi apa perasaan tersebut biasanya muncul saat berbelanja? Kalau lagi baik di moodku, kan itu kalau baik di moodku atau kayak senang kak pasti lagi main HP kan, scroll TikTok, lihat kabar lucu, jadi ku tertarik kak, aku cek nih. Tapi kalau lagi sedih kak atau tidak baik kak, tidak main HP kak itu seharian. Oh, berarti berarti kalau sesuai mood ya. Iya, sesuai mood. Berarti jika moodnya bagus, Anda lebih sering men-scroll Ya lebih sering. pembelanjaan tersebut. Oke.
uh, berarti uh, tidak terlalu banyak, berarti banyak menghabiskan waktu di pembelian tersebut ya. Kira-kira kira-kira kalau Anda mau melakukan pembelian secara online itu habis berapa jam untuk Anda sendiri melakukan mencari barang sesuai kebutuhan Anda? Tergantung sih, kalau tidak ada kesibukan kayak tidak kuliah kak, biasa seharian kak bisa lihat barang-barang lucu. Tapi kalau kayak ada jamku tertentu, pasti kayak sejam lah, setengah jam, 10 menit bisa. Tergantung saya kapan pegang HP sih. Apakah ada perasaan jenuh saat melihat barang-barang tersebut? Iya, biasa kayak bukan jenuh tapi kayak apa dia, takut kalap kak, bilang ih boros banget buka ini, banyak sekali aku cekot, sudah minta deh jadi kasih keluar di aplikasi, tak mau pakai cekot karena tuh biasa kayak takut kalap, takut habis uangku barang online. Tapi bagaimana jika muncul notif di HP Anda saat setelah mengeluarkan aplikasi pembelajaran tersebut? Kalau untuk notif begitu saya tidak terlalu berpengaruh buat saya, karena kayak itu notif kayak apa ya, misalnya ada flash sale itu kayak apa ya, nggak terlalu berpengaruh sih kalau notifikasi. Berarti Anda ketika sudah begitu langsung mengeluarkan aplikasi tersebut dan langsung membuat aktivitas lain. Iya, kalau saya merasa sudah cukup di aplikasi Shopee ini, saya sudah tidak buka-buka lagi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perasaan tersebut membuat Anda ingin segera membeli barang tersebut? Itu tadi kayak misalnya murah kit atau lagi butuh kak itu barang, pasti langsung beli kan tanpa pikir, karena memang kebutuhan toh. Kayak misalnya tadi mau kak beli buku, itu bukan kebutuhanku di kampus, otomatis kayak langsung kak cekot tanpa pikir kak, karena itu memang kebutuhan. Perasaan saat mencekot barang tersebut, perasaannya kalau misalnya lagi butuh, jadi perasaannya itu apa? Senang kan karena dapat ke stoknya tuh barang, karena kan biasa kalau lagi cari kan sesuatu dan tidak dapat, pasti kayak hai pusing kan gimana kalau lagi mau dapat ini barang, sedangkan di online shop tidak ada, tapi mau kak cari di offline store tapi harga lebih tinggi. Jadi saya kayak frustasi, bimbang kak mau beli yang bagaimana ini. Berarti masih ada rasa bimbang juga ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran online tersebut? Perasaan? Iya, perubahan perasaan. Biasa saja sih, kalau misalnya kayak sudah kak check out, itu biasa perasaanku tuh kalau datang tuh barang baru bisa kak menyimpulkan bagaimana moodku. Seandainya yang datang bagus, pasti bagus ke moodku, tapi kalau yang tidak aku suka datang tidak sesuai ekspektasiku, pasti kayak kecewa kak dengan aplikasi itu. Kan tadi sempat bilang perubahan perasaan, berarti saat misalnya Anda sudah men-check out, terus Anda membiarkan barang tersebut dalam proses pengiriman, apakah Anda memiliki perasaan yang bimbang atau bagaimana sebelum barang tersebut sampai? Kalau yang masih ku check out kan pastinya kita excited lah dengan barang tersebut, tapi kan balik lagi kalau misalnya barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang dari excited tiba-tiba turun ke mood gara-gara ini barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, begitu. Kayak perubahan tak langsung pasti anjlok banget, tidak sih? Tapi misalnya kita yang sudah excited banget dan kita terima barang yang sudah bagus, otomatis kita tambah senang dengan barang tersebut. Berarti bisa menaikkan perasaan, bisa menurunkan perasaan Anda juga ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda membeli barang karena takut kehabisan stok atau takut ketinggalan promo? Sering sih, apalagi kalau ada event tanggal kembar, biasa kayak 12-12 begitu. Di situ kan banyak flash sale ambil banget, kayak
banyak diskon-diskon yang besar-besaran, entah itu buy one get one or atau apa yang kayak diskon 50% itu banyak banget kalau yang 12 begitu flash sale. Eh, lebih takut yang mana, kehabisan stok atau ketinggalan promo? Kehabisan stok sih, karena kan kalau yang namanya event itu kan stok itu terbatas, unlimited, tidak unlimited. Berarti Anda lebih takut kehabisan stok. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dalam situasi seperti apa Anda paling sering melakukan pembelian tanpa perencanaan? Saat butuh kak. Kalau tidak butuh, tidak. Kayak nggak tertarik ya juga untuk beli kalau misalnya nggak butuh Kak. Karena kan balik lagi ya, tergantung dari apa ekonomi, kayak keuangan lah. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembelian spontan biasanya dipengaruhi oleh suasana hati tertentu? Iya, tergantung suasana hati sih kalau misalnya mau beli. Tiba-tiba biasa kalau misalnya kayak lagi mood kak dan mau kak beli barang lucu, terus kayak butuh kak, kayak misalnya mau kak pergi sama temanku, nah otomatis di situ butuh kak baju. Nah pasti di situ kayak dengan senang hati kayak scroll baju tuh yang cantik yang mana sih untuk dipakai ke teman-temanku nanti. Bagaimana kalau perasaannya tidak mood? Apakah Anda tetap melakukan pembelian online atau membatasi? Tidak, saya tidak main HP kalau tidak mood. Oke. Berarti tidak mau, biar tidak membuka aplikasi tersebut. Tidak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelian impulsif tersebut? Pembelian impulsif, apa ya, setelah melakukan itu kayak langsung dia tutup di aplikasiku. Kita kayak setelah aku pesan sudah bilang oke, tinggal tunggu di barangku. Berarti cuman sekedar menunggu. Iya. Bagaimana kalau barangnya lama sampai dan tiba-tiba barang tersebut diretur, tiba-tiba dikembalikan? Tentu saya kecewa ya kalau misalnya belum sampai di saya tapi sudah diretur kembali ke sellernya. Di situ saya kayak merasa kayak kok saya udah pesan tapi barangnya nggak sampai di saya, mana pengirimannya sangat lama. Di situ saya sebagai ya netizen lah ya, pasti kita akan memberikan rating yang tidak apa ya, mau dibilang buruk juga apa, intinya kita pasti akan memberikan rating lah. Yang namanya online shop kan ada ratingnya, pasti kita akan memberikan rating tergantung dari barang yang kita terima maupun tidak kita terima. Jadi Anda tidak melakukan pembelian lagi setelah apa yang terjadi dengan Anda? Tergantung, biasanya saya kalau masih mau dengan barang itu, tapi saya enggak 2 kali di store itu. Biasa kan banyak store lain, saya akan berlanjut ke store yang lain. Tapi bagaimana kalau ulasan yang di store yang pertama itu sangat bagus, tapi Anda telah dikecewakan? Saya tuh tipenya kayak tipenya tuh kayak tidak bisa kak kalau barang itu langsung saya pokoknya langsung ke satu kali cut off, kayak tidak aku suka ini orang sama aja langsung ku skip gitu. Berarti Anda juga mempertimbangkannya dengan kejadian yang Anda alami. Iya, of course, karena saya memang tipenya orang begitu, kayak kalau saya tidak suka saya tidak bakalan lagi ke tempat itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda membeli sesuatu barang hanya karena melihat rating atau ulasan yang tinggi di platform Shopee? Bisa diceritakan pengalamannya?
Iya, saya kalau beli barang memang lihat dari ratingnya, karena kan kalau misalnya orang lain dapat barang yang buruk, pastinya saya juga berpikir, ih, kok dia bisa dapat yang buruk? Otomatis kan memang kemungkinan kecil gitu kita bisa dapat barang yang buruk. Tapi kan kalau misalnya rating dari toko memang yang sudah turun turun banget ki bintangnya, otomatis kita kayak pilih-pilih ki was-was gitu, kayak ih, kalau mau lagi cekut ini nanti dapat gak kayak dia, otomatis kita akan berpilih ke rating yang lebih tinggi gitu. Tapi bagaimana dengan rating yang tinggi tapi barangnya itu kalau datang di Anda mengecewakan? Iya, sering sih begitu, banyak banyak kejadian seperti itu. Kita bisa lihat rating tinggi di online di sellernya, tapi kan biasa datang nggak sesuai ekspektasi, itu of course datang biasa. Nah, sedangkan kalau misalnya apa ya, tidak bisa Ki langsung bilang ini barang jelek, karena kan ini ulasan dari platform ini, apa ya, kayak tidak bisa dilakukan pembelian secara otomatis. Oke. Eh, eh, Berarti tidak tidak terlalu eh, tidak terlalu melihat juga ulasan sebagai berikut ya. Apa? Tapi bagaimana jika cuman cuman barangnya itu cuman barang sedikit terjual tapi ulasannya itu bagus. Ya, karena kan tidak semua reseller itu yang kayak bisa langsung naik di barangnya, tidak semua, karena kan biasa ada reseller yang baru merintis tapi memang produknya bagus. Di situ kayak saya juga bisa bisa biasa membeli barang yang begitu, yang masih sedikit penjualan tapi ratingnya lebih bagus. Saya biasa melakukan itu. Eh, Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda membeli barang karena keinginan pribadi, bukan kebutuhan? Keinginan pribadi. Sorry kak, kayaknya kalau kalian keinginan pribadi itu sama dengan kebutuhan gak sih? Kayak kalau kita punya keinginan pasti itu kayak punya tak juga kayak keinginan tak. Kalau soal itu sering kak beli barang yang memang mau kak beli, karena saya kan memang suka belanja online. Otomatis kayak kalau misalnya barangku sudah habis, pasti saya akan melakukan stok barang lagi, kayak kosmetik itu yang mudah-mudah habis kan, kosmetik, makanan, kayak cemilan-cemilan yang saya stok di kamar saya. Nah, dari situ kayak apa di, kalau misalnya mau kak bicarakan tentang kebutuhanku seberapa sering kak? Eh, sering sering sekali. Iya, sering, karena memang banyak kak belanjaku di online shop. Eh, Banyak itu berupa barang atau makanan. Tergantung, tapi iya tergantung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana fitur live Shopee atau Shopee Live mempengaruhi keinginan Anda untuk membeli secara spontan? Kalau Shopee Live saya kadang nonton sih, karena kan kalau live shopping itu kayak dari resellernya itu kan menggunakan barang tersebut, jadi kayak kita lebih tahu kan, kita bisa lebih lihat bagaimana sih bentuk dari produk tersebut, misalnya kayak baju. Nah kan biasa kalau ada fitur live dan seller ini jual baju, otomatis dia akan pakai. Nah kita bisa dari situ kita bisa lihat, nah reseller ini kalau pakai baju ini ukurannya gimana sih, dia kan bisa menjelaskan tinggi saya begini, berat saya begini, jadi kita bisa tahu, oh dia segini ya, badannya kayak saya ya, badannya kayak ini ya, kalau dipakai di badanku cocok dah ya, pasti kayak berpengaruh sih kalau misalnya dari live TikTok tersebut, live Shopee begitu, live online. Seberapa sering Anda menonton live online tersebut, live online Shopee? Kalau nonton live sih saya jarang, karena kan saya lebih sering kalau lihat barang di yang dikenakan orang, yang di try on dari orang-orang lain sih, dari video-video. Berarti Anda ketika lihat barang tidak terlalu mementingkan live Shopee tersebut. Dan sih kalau dari live shopping kayaknya enggak terlalu priority sih kalau live shopping, karena saya lebih sering lihat barang itu dari video-video orang lain, dan di situ saya mulai keracunan dengan barang-barang yang dipakai orang lain.
selanjutnya, apakah Anda pernah merasa menyesal setelah membeli barang secara spontan? Kalau menyesal itu biasa kalau pas nyapi sampai, karena tuh kita tidak tahu barang itu bagus atau tidak. Kalau misalnya hanya sekedar lihat di gambar toh, otomatis kita harus lihat itu pas sampai. Kadang mengecewakan, kadang tidak mengecewakan, tergantung pasnya sampai. Berarti tidak terlalu mengkhawatirkan ketika Kalau khawatir pasti khawatir lah, karena kan namanya online, kita cuma lihat secara di HP itu tidak bisa dilihat secara langsung. apakah Anda mendatangi dulu offline store baru bilang bagaimana barang ini kalau dilihat di offline store dengan di online? Kadang saya begitu sih, kayak misalnya barang yang tidak saya tahu kan, otomatis saya tidak tahu ini barang bentuknya bagaimana, apakah di offline store ini barangnya kayak apa ya, kecil, besar, dan pricingnya ini mahal atau tidak. Nah dari situ kayak aku pertimbangkan antara offline store atau online store. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembelian impulsif pernah berdampak pada kondisi keuangan Anda? Iya pastinya, karena kan sebagai anak rantau ini kita kan punya budget yang lumayan sedikit ya, terbatas. Oke. Karena kita sebagai anak rantau yang lagi kuliah di Makassar ini pasti kayak berpikir entah itu kebutuhan kita di rumah, entah kebutuhan kita di kampus. Kita kan tidak tahu lah ya yang namanya kebutuhan tiba-tiba itu yang secara darurat kita butuh, kita tidak tahu. Karena kan biasa ada yang namanya kita beli sekarang tapi kita tidak tahu nih mau kemudian hari kita mau bayar pakai apa. Otomatis itu sangat berpengaruh sih kalau soal keuangan. Apakah dari keuangan itu bisa menjadi hambatan bagi Anda untuk melakukan pembelian online tersebut? Iya biasanya sih, karena kan kalau jadi hambatan itu saat apa ya, tanggal-tanggal tua sih, kayak akhir bulan itu kan keuangan kita menipis, otomatis kayak saya mau belanja juga pasti berpikir 2 kali. Biarpun itu barang yang kubutuh sekali, tapi kalau misalnya budgetku tidak ada, saya tidak melakukan pembelian. Dari faktor keuangan itu, apakah Anda juga pernah merencanakan untuk membeli barang di kemudian hari? Iya biasa saya begitu, misalnya kayak udah akhir bulan nih kan, kalau misalnya saya mau beli ini barang, jadi saya biasa tunda-tunda dulu di akhir bulan ini, nanti di bulan depannya baru saya bisa beli. Namun kalau misalnya saya ingin butuh sekali, pasti saya akan beli. Cuman kalau tidak terlalu butuh, mungkin ada pikiran tak kayak mau beli sekarang, tapi kan di kemudian hari kita tidak akan perlu. Jadi kayak apa ya, kita kayak pasti berpikir ke di hari itu antara kita butuh atau tidak terlebih dahulu sih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengontrol atau menahan keinginan membeli secara spontan? Kalau untuk mengontrol itu saya biasa pikir kayak cara menyisihkan uang saya ini bagaimana, antara saya mau beli online, antara saya kebutuhanku di rumah dan juga di kampus. Di situ saya mempertimbangkan semuanya sih, kayak kalau untuk online misalnya budgetnya 200. Nah, itu 200 itu mau tidak mau harus cukup untuk barang-barang yang saya inginkan di online. Tapi kalau misalnya overkill kayak ini barang lebih dari 200, biasa saya itu mengatur keuangan saya, agak saya berkecil untuk uang dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pernah kayak lepas kendali begitu untuk mengeluarkan barang, untuk mengeluarkan uang? Iya sering, karena kan biasa terlalu over ke belanja. Di situ kayak sebagai Gen Z lah ya, kita kan ada prinsip yang namanya kalau tidak beli sekarang kapan lagi, apalagi kalau sekarang kan ada yang dibilang self reward lah. Di situ kayak kita punya prinsip kayak kapan lagi kan bisa menyenangkan diri sendiri setelah kita melakukan sesuatu hal. Nggak apa-apa lah keluar sedikit, nggak apa-apa lah boros sedikit gitu. Bagaimana jika
self reward itu masih belum ada keuangan dari Anda, misalnya masih di tanggal tua tapi Anda telah mencapai sesuatu dan ingin melakukan self reward tersebut. Self reward itu kan memang untuk diri kita sendiri kayak penghargaan, tapi kan kalau misalnya lagi tidak punya budget, self reward itu kayak bukan hanya untuk sekadar belanja online, masih banyak self reward yang lain yang bisa ku lakukan, seperti kayak saya mau pergi ke healing begitu, tidak selalu tentang belanja online. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa pembelian tersebut benar-benar pilihan Anda sendiri atau karena situasi, misalnya karena disuruh oleh orang tua atau situasi yang mendesak untuk Anda membeli barang tersebut? Tergantung, biasa kalau hal yang mendesak itu kayak arahan dari entah dari kampus atau dari kebutuhan pribadi, kayak misalnya kayak tadi yang saya bilang tentang kebutuhan dari kampus itu kan buku kan biasa ditarget kayak hari minggu ini kan kita dikasih lihat buku yang akan digunakan. Nah, di pekan depan pasti akan dibawa itu buku, jadi kayak ditarget seminggu harus ada itu buku, jadi saya otomatis akan melakukan pembelian secara mendadak untuk pembelian buku tersebut. Oke. Mungkin itu saja proses wawancara kita pada siang menjelang sore ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda telah menyempatkan diri di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaannya ketika selesai melakukan wawancara tersebut? Relax juga, karena kan memang ini yang ditanya-tanyakan memang wawancara ini kan dari kehidupan kita sehari-hari gitu, kayak bisa dijawab karena memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini memang harus kita diskusikan, karena kan sebagai Gen Z ini kan kita memang suka belanja online. Nah, otomatis saat kita belanja online ini pasti kita punya pemikiran yang buat kita lebih berpikir kayak akan dibeli ataupun tidak. Jadi ya sesuai dengan mood aja sih kalau wawancara ini. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, dan saya mengucapkan juga banyak permohonan maaf kepada Anda jika ada salah kata atau perbuatan saya yang salah. Jika ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada saya, boleh ditanyakan sekarang. Tidak ada? Oke. Mungkin itu saja proses wawancara kita. Saya tutup proses wawancara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.